Seorang pemain basket tepat di bawah ring basket seperti gambar di bawah ini. Oke, ini ada pemain basketnya dan berada di bawah ring ya. Saat T sama dengan 0, pebasket melempar bola lurus ke atas tepat di atas kepalanya. Oke, di atas dia melempar bolanya ke atas tentunya ya. Dan kecepatan 5 meter per sekon. Oke, kita kasih tahu kalau di sini ada V0-nya. Ada V0-nya nih 5 meter per sekon. Jika tinggi ring basket dari permukaan 3,08 meter. Oke, dari atas sampai ke tanah hanya ring, saya kasih HR aja HR-nya 3,08 meter. Kok jelek banget tulisannya ya gini. Dan tinggi pebasket 165 cm serta percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per sekon. Ini angka G 9,8 ya. Aduh, kenapa tidak pakai angka 10 aja gitu ah. Kejauhan soal seperti ini nih. Ini H orangnya ya, H pebasketnya ya. 165 cm. Ini kita ubah ke meter. Jadi dibagi 100, 1,65 meter ya. Tentukan apakah bola basket tersebut berhasil melewati ring basketnya. Jadi maksudnya ini bukan masuk ya, tapi yang ditempuh si bola ini sampai enggak ke ringnya, ketinggiannya. Nah, caranya itu pakai rumus GLBB dia nih. H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Berhubung ini kita tidak tahu berapa waktu dia sampai ke puncak, berarti kita pakai VT kuadrat. Nah, pada saat sampai di puncak, kecepatan bola basket akan 0. 2 GH ya. Nah. Oh ya, ini pakai min juga sih, bukan pakai plus karena dia naik berarti melawan gravitasi, makanya G-nya ini berharga min. Sebenarnya rumusnya ini plus, cuman karena percepatan gravitasi bumi itu ke bawah sementara benda ini bergerak ke atas, dikasih tanda negatif. Itu alasannya. Ini kita masukkan angka ke rumus ya. Nih saya kasih keterangan. Pada saat di puncak, pada saat mencapai ketinggian maksimum, VT basket sama dengan 0. VT bola basket itu sama dengan 0. Dia berhenti sesaat secara fisika ya. Jadi dia itu nanti VT-nya 0 kuadrat sama dengan V0-nya itu ada 5 kuadrat dikurang 2 dikalikan 9,8 dikalikan H. H inilah yang akan kita cari. Berapa sih bola basket ini bisa naik lagi? Berarti 0 sama dengan 25 dikurang. Kan angkanya ini kan kejauhan saya bilang. Karena harusnya pakai angka 10 aja lah biar kita tidak susah ngali-ngalikan ya kan. 2 kali 9,8 itu 19,6 meter. Nah, pindah ruas. Ini kan 0, berarti kan biarin aja. 0-nya ini nanti ditambah dengan 19,6H ya. 19,6H sama dengan 25. Nah, udah kita tinggal cari nih berapa nilai H-nya. Berarti H sama dengan 25 dibagi 19,6. Maka H-nya sama dengan 25 bagi 19,6. Ini 1,27 meter. Nah, oke, mari kita lihat. Dia kan sudah berada di tinggian 1,6 meter ya. Jadi bola basket tuh sudah berada pada ketinggian 1,65 meter. Sementara kan ketinggian ringnya tadi, H ringnya itu sama dengan 3,08 meter. Dia bisa naik 1,27 meter. Nah, berarti kalau kita tambahkan 1,27 meter ditambah 1,65 meter itu sama dengan berapa? 1,27 ditambah 1,65 itu adalah 2,92 meter. Berarti dia tidak sampai dong ya. Secara hitungan kita ini 1,65 ya.
Ternyata si bola itu hanya mampu naik sampai di sini. Ini hanya 1,27 meter. Dimana H totalnya ini nanti 2,92 meter. Nah, jadi bola basket tidak akan apa bahasanya ini? Tidak berhasil ya, tidak berhasil melewati ring. Nah, tidak berhasil melewati ring. Melewati ring. Kenapa? Karena dia hanya 2,92 meter. Nah, jadi kurang kuat si pebasket ini melempar bolanya. Karena ketinggian ring 3,08 meter. Oke, logikanya seperti itu ya. Oke, masuk akal kan? Nah, sekarang kita ke yang B. Yang B, kecepatan bola saat kembali lagi ke permukaan tanah. Oke. Jadi yang B itu kita akan gunakan H total. Jadi H totalnya itu sampai ke tanah ini. H totalnya kan tadi dapatnya adalah 2,92 meter ya. 2,92 meter. Nah, jadi pada saat sampai ke tanah itu berapa? Pakai rumus V sama dengan akar 2GH. Jadi bola ini akan jatuh, bluk, menembuk tanah. Nah, nanti V-nya di sini berapa? Nih, gunakan rumus ini. Tapi kita gunakan H tempuh total ketika dia sudah mencapai titik tertingginya, di mana bolanya di sini, kecepatan di sini ini 0 meter per sekon gitu. Berarti ini 2 kalikan 10 dikalikan 2,92. Berarti V-nya sama dengan akar dari 20 dikali 2,92. Saya menghela napas karena angkanya ini loh bikin kesal melihat angka yang koma-koma seperti ini. V-nya sama dengan akar nih 7,64 meter per sekon. Nah, inilah dia kecepatan saat sampai di tanah. Jadi kecepatan bola saat tiba di tanah adalah 7,64 meter per sekon. Jadi seperti ini ya. Yang C, soal C apa tanya nih? Pada titik keberapa bola berada pada ketinggian 2 meter diukur dari permukaan tanah? Waduh, ceritanya panjang. Dia naik dulu kan? Set. Tapi ini tidak pada saat turun ya. Pada detik keberapa bola berada pada diukur? Oh ya udah. Jadi gini dia. Oh ya udah. Nih ya, kalau kalian lihat ya, dia kan naiknya kan dari 1,65 sampailah dia ke titik 2 meter, berarti kurang 0,35. Nah, jadi gini. Nih, saya ceritakan. Memang soal ini harus diceritakan biar lebih paham gitu loh. Paling tidak tahu lah. Kalau tidak paham tidak apa, yang penting tahu loh. Ini V-nya kan 5 meter per sekon. Dia sudah berada pada ketinggian 1,65 meter. Berarti kan kalau untuk mencapai 2 meter, kalau ingin mencapai 2 meter ya, ini saya gambar agak panjang sedikit lah, walaupun tidak simetris gitu ya. Ini hanya 2 meter. Berarti si bola ini hanya butuh naik sejauh 2 dikurangi 1,65. Berarti sama dengan 0,35 meter. Berarti dia hanya butuh naik 0,35 meter ya kan? Untuk mencapai ketinggian 2 meter, ya enggak? Dia nanya, pada detik keberapa bola berada pada ketinggian 2 meter diukur dari permukaan, ya kan? Itu ya. Logis kan? Nah, logis kan? Dia kan dari 1,65 dilempar ke atas, berarti hanya butuh naik 0,35 meter agar mencapai di ketinggian 2 meter dari tanah. Oke. Berarti kita bisa gunakan rumus ini. H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ya, H-nya 0,35 ya. V0-nya ini 5 dikalikan T tidak tahu berapa dikurangi dengan, aduh, susah ya. Susah juga nih kalau pakai rumus ini ya. Karena T-nya ini dalam bentuk kuadrat nih. Saya agak malas kalau T dalam bentuk kuadrat. Saya akan gunakan rumus lain ya. Saya otak-atik dari rumus ini aja lah. VT sama dengan V0 plus min G kali T. Atau ada rumus satu lagi, H sama dengan
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Nah, saya akan cari VT dulu lah. Walaupun dia bentuk kuadrat, ini lebih enak. Berarti cari VT dulu ya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH kan. Berarti VT kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 9,8 dikalikan hanya 0,35. Berarti VT kuadrat sama dengan 25 dikurangi dengan 2 kali 9,8 dikali 0,35. 6,86 ya. VT kuadrat sama dengan 25 dikurangi 6,86 tadi kan, ya kan. Berarti VT kuadrat sama dengan jelek sekali nulis VT nya. 25 dikurangi 6 berarti 18,14. Berarti VT sama dengan akar dari 18,14. VT sama dengan 4,25 meter per sekon atau 4,26 ya, karena dia 4,259 jadi saya genapkan 4,26. Nah, baru gunakan rumus VT sama dengan V0 min G kali T. 4,26 disama dengankan dengan 5 dikurangi 9,8 kalikan T. Berarti pindah ruas, 9,8 T sama dengan 5 dikurangi 4,26. Berarti 9,8 T sama dengan 5 dikurangi dengan 4,26 itu 0,74. Maka T sama dengan 0,74 dibagi dengan 9,8. Dibagi dengan 9,8. 0,075. Berarti T-nya itu sama dengan 0,075 sekon. Setelah dilempar ya. Setelah dilempar. Sebenarnya jawabannya T-nya ini ada 2. Nih, sebenarnya jawaban T-nya ini ada 2 ya. Karena pada saat naik dan pada saat turun. Jadi, pada saat naik dia butuh waktu 0,075 sekon. Pada saat turun kan dia juga ketinggiannya di 2 meter lagi. Nah, ini kan dia naik nih kan. Dia naik gitu kan. Dia naik, set. Nanti dia kan turun lagi. Dia turun lagi kan ketinggiannya juga 2 meter juga dari tanah. Makanya jawaban T-nya itu bisa 2. Kalau pingin jawaban T-nya itu 2 buah, kan gunakan rumus yang ini. Nah, nih, nanti jawabannya T-nya itu 2 buah. Nih, saya tunjukkan ya. Tapi dia pakai faktor nih nanti. H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. H-nya kita gunakan pada saat dia naik dulu ya, 0,35 ya. 0,35, V0-nya 5 kalikan T dikurangi setengah dikalikan 9,8 T kuadrat. Berarti ini kan 0,35 sama dengan 5T. 5T dikurang 9,8 bagi 2. Di 4,9 T kuadrat. Ini pindah ruas. Berarti kan nanti dia dalam bentuk pangkat bilangan apa ya? ABC gitu ya. Bukan 5T ditambah 0,35 sama dengan 0. Nah, baru cari nih. Berapa nilai T-nya? 4,9 T kuadrat. Apa tadi? Dikurangi 5T. 5T ditambah 0,35 sama dengan 0. Nah, ini kan pakai pemfaktoran gini loh. T ini T juga gitu ya. Ini ada plus, ada min dia nih kayaknya. Min itu dia. Itu ya. Ini pakai rumus ABC ya. Kalau pakai rumus ABC ini ya tahulah di matematika agak panjang gitu ya. Saya agak lupa juga nih rumusnya seperti apa. Yang T1 T2 berarti ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. Ya, ini dia rumusnya kan. Ini emang berat nih. Berarti kan A-nya 4,9. B-nya itu negatif 5 ya.
min 5, kemudian C-nya 0,35. Berarti nanti ini min ketemu min 5, berarti nanti plus ya, plus minus akar B kuadrat min 5 itu kurang kuadrat ditambah dikurang 4 dikalikan A nya tadi 4,9 dikalikan C nya 0,35 dibagi 2 kalikan A nya 4,9. 5 plus minus ini akar 25 dikurang 4 kali 4,9 dikali lagi dengan 0,35, 6,86 ya, dibagi dengan berarti ini 9,8 ya, 4,9 kali 2 kan 9,8 9,8 kan ya kan ya. T12 nya sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurangi 6,86 18,14 dibagi dengan 9,8 berarti 5 plus minus akar dari 18,4 itu 4,2. 5 dibagi dengan 9,8 berarti misal T1 nya berarti sama dengan 5 ditambah 4,25 dibagi 9,8 berarti sama dengan berapa nih? 5 ditambah 4,25 dibagi 9,8 di 0,944 ya sekon. T2 nya 5 dikurang 4,25 dibagi 9,8 berarti 5 dikurang 4,25 dibagi 9,8 0,076 sama kayak tadi ya, 0,076 dengan mendekati lah gitu, 0,075 ya, pembulatannya 0,76 gitu, 0,076 jadi sama aja, cuman dia jawabannya ada 2 buah waktu. Kenapa? Karena tadi saya bilang dia naik gitu kan, nanti ketinggiannya 2 meter, kemudian kan dia turun lagi juga ketinggiannya 2 meter, makanya ada 2 buah waktunya, bisa 0,944 sekon ini setelah dilempar ya, nah, terserah kalian mau jawabannya mana. Dua-duanya sama-sama benar, cuman yang lebih akurat ya yang ini. T-nya ada 2, ada pada saat 0,075 sekon 76 sekon atau 75 sekon tadi, karena saya pakai pembulatan angka jadi 0,075 ya, sebenarnya 0,076 juga bisa nih, atau 0,944 ya. Sekian pembahasan soalnya, ini emang panjang lebar dan berbelit ya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya juga, siapa tahu temannya juga ingin mencari pembahasan soal ini. Oke, dadah.